Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan murah rezekinya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali tutorial kita berkaitan dengan bahasa pemrograman Delphi. Hari ini kita akan belajar untuk instalasi sebuah komponen yang sangat bermanfaat sekali, di mana komponen ini digunakan untuk reporting atau pembuatan laporan di bahasa pemrograman Delphi. Nah, nama laporan daripada komponen yang kita gunakan, komponen terpat yang kita gunakan ini adalah yang bernama fast report ya teman-teman. Fast report yang kita gunakan adalah yang fast report versi 6 gitu ya, 66.15. Nah, di komputer saya atau laptop saya ini foldernya ada di fast report ya, di C ya teman-teman ya. Nah, ini folder di C. Ini path-nya nanti di Delphi-nya kita harus arahkan ke sini gitu ya. Nanti kalau teman-teman ngopinya atau pasnya di folder D, nanti diganti path-nya seperti itu. Dan yang paling penting adalah ketika kita sudah taruh di sini, kemudian di Delphi kita sudah setting path-nya di C dan fast report gitu ya. Itu komponen ini jangan teman-teman pindah ataupun di cut gitu ya, atau dihapus. Karena nanti kalau dihapus atau berpindah path-nya, nanti akan Delphi-nya ketika di running untuk reportnya akan error gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau pindahkan ini setelah path-nya di Delphi di setting, nanti harus di Delphi-nya juga di setting ulang ya teman-teman kalau misalkan ini mau dipindah seperti itu. Oke, baik, kita langsung aja dibuka Delphi-nya, kita install komponen fast report ya, versi 6 ini di Delphi 10.3 ini. Oke, sudah kebuka teman-teman ya. Kita install di sini. Jadi kita masukkan pertama-tama kita masukkan ke tools sebelum kita install package-nya. Masuk ke option, kemudian kita masuk ke sini teman-teman, ke language, kemudian ada Delphi, kemudian ada namanya library di sini. Nah, di library path-nya di sini ya, ini kita akan tambahkan di sini di add. Ini saya hapus dulu yang sudah ada, ini saya delete ya teman-teman ya. Kita akan tambahkan ulang di sini ya, add, kemudian saya arahkan ke folder C kita tadi. Kemudian masuk ke tadi ya di C, kemudian di fast report ini saya masukkan select, saya add, kemudian saya add lagi yang lain. Saya add untuk library-nya ini, select, add lagi untuk yang fast script-nya, add lagi untuk yang fast QB-nya, add lagi untuk yang resource-nya, dan terakhir kita add lagi untuk yang source-nya gitu ya. Oke, kita tambahkan source dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian klik OK. Kalau sudah, jangan lupa klik save. Nah, setelah ini ketika kita install fast report-nya nanti akan bertambah di paling belakang sini biasanya teman-teman. Di sini akan ada muncul fast report gitu ya. Nah, kemudian caranya kita masukkan package-nya, komponen, kemudian install package. Kemudian kita add di sini, kita tambahkan di folder C, kemudian masuk ke fast report-nya, kemudian masuk ke lib Delphi 26. Kemudian ini saya klik, tekan shift gitu ya, atau Ctrl A juga boleh. Kemudian saya klik open. Nah, di sini akan bertambah sendiri teman-teman. Nah, ada error seperti ini, klik OK aja, nggak apa-apa. Ya, OK saja. Ya, OK. Kemudian di sini akan muncul baru. Di sini harusnya ada namanya fast report. Nah, sini teman-teman. Fast report ado, fast report 6 komponen, fast report export, fast report fast script untuk ado komponen, dan fast script 109 untuk komponen. Kemudian klik OK di sini. Nah, di sini di paling belakang akan muncul teman-teman. Ya, di sini kita lihat akan muncul di paling belakang itu ada fast report nih. Fast report 6, fast report 6 tool, client server, report export, dan segala macam. Berarti komponen sudah masuk ya teman-teman. Kemudian berikutnya akan kita tes gitu ya. File, new, kemudian Visual Application Delphi, kita tes apakah fast report ini sudah berjalan atau belum gitu ya. Karena kadang-kadang kita jalankan akan error gitu ya. Nanti kita akan lihat kalau misalkan ada error apa, kemudian kita
setting lagi, mungkin biasanya adalah patch-nya kurang benar atau ada patch yang kurang ya. Oke, berikutnya saya add di sini. Di sini saya tambahkan masuk ke fast report 60. Saya klik yang paling kiri TFR report gitu ya. Kemudian saya tambahkan di sini adalah datasetnya contohnya. Kemudian apa lagi ya? Ini nggak perlu. Pada saya tambahkan user yang ini nggak apa-apa ya. Belum kita gunakan atau belum kita koneksikan ke database, coba kita running dulu teman-teman ya. Nah, kita running, apakah bisa? Oke, berhasil. Nah, kita tinggal panggil aja reportnya sekarang. Tapi sebelum itu kita coba klik 2 kali di fast report ini. Nah, dia akan muncul desain untuk reportnya teman-teman ya. Nah, di sini nanti di datanya kita akan mappingkan ke data source-nya atau query-nya. Kemudian di bagian sini gitu ya, buat desainnya gitu ya. Kita contohnya kita tambahkan di sini apa ya, text object ya. Sebelum itu tambahkan ke sini teman-teman. Ada band-nya kita tambahkan dulu. Sebentar. Oke, kita klik di sini, kita klik band. Biasanya ada band report title, kemudian report footer, kemudian report header, serta yang terakhir ada detail data. Nah, seperti ini. Nah, detail data untuk menampung dataset atau field-field yang diambil dari table ya teman-teman. Kalau title report itu bisa judul reportnya. Contohnya kita masukkan di sini. Saya klik di sini ya. Tes fast report ya, report gitu kan, dan klik OK. Kemudian di sini saya setting aja di sini. Nah, teman-teman bisa setting propertiesnya di sini. Fontnya ini ya contohnya ya, saya ganti menjadi Times New Roman contohnya. Fontnya saya gedekan, seperti ini. Nah, ini saya gedekan lagi. Kemudian contohnya ini saya ambil di tengah-tengah, berarti align-nya saya ganti dari none ke center teman-teman. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini saya gedekan teksnya, nah, biar kelihatan. Kemudian di sini setting tengah-tengah. Feedernya juga sama. Contohnya di sini saya kecilkan ya. Di sini saya isi dengan contohnya laporan penjualan gitu ya. Klik OK. Kemudian ini dataset belum ada ya teman-teman. Footernya kita isi dengan ini saja, dengan halamannya. Nah, ini kita isi dengan, biasanya ditaruh di paling kiri ya. Nah, di sini kita set aja ini sebagai apa? Oh, total page of total page gitu ya, atau tanggal. Nah, oke. Dan kita tambahkan lagi di sini, biasanya ada tanggal cetaknya. Kita isi dengan date gitu ya. Seperti itu. Nah, date-nya di sini. Kemudian sampingnya kita tambahkan time-nya, jamnya berapa. Nah, di sini time. Oke. Nah, oke, kita simpan teman-teman ya. Oke, kita simpan. Nah, untuk nyimpannya kita bikin folder baru di sini. Nah, di C contohnya ya, new folder. Di sini ada tes FR. Tadi task fast report ya teman-teman. Saya simpan di sini. Unitnya adalah contohnya report 1 gitu ya. Nah, kemudian klik save. Kemudian saya tutup di sini. Kita akan bikin button di sini, teman-teman ya. Oke, saya klik kanan. Saya klik di sini. Nah, masuk ke tambahan saja di sini adisional. Saya klik yang ini. Saya ganti di sini cetak. Ya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya adalah kita akan masukkan di sini cetak gitu ya. Sebelumnya kita akan tambahkan save dulu ya, save all dulu teman-teman ya. Nih, jangan lupa ini nge-save-nya, file save all.
Ini kita masukkan ke dalam folder yang tadi, yang tes FR, kemudian U tes report ya. Save, kemudian projectnya P tes report. Ini untuk mengecek apakah report kita udah jalan apa belum ya teman-teman ya. 12, berikutnya kita cetak di sini, kemudian kita panggil ya. 12, sebelumnya kita akan bikin di sini sebuah variabel ya, di sini namanya adalah wpath ya, untuk mengambil tempat folder exe di Delphi-nya ya. Ini string ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sininya kita tinggal panggil, dicetaknya berarti ini saya copy. Nah, titik 2 sama dengan extract gitu ya, file path gitu ya. Ini namanya adalah kita isi dengan application dot exe name. Nah, ini akan mengambil file exe dari tempat lokasi exe yang kita ini ya teman-teman ya. Nah, dia akan disimpan di folder path sini. Kemudian saya cek koma di sini. Berikutnya adalah kita panggil untuk reportnya, gitu ya. Caranya adalah di sini load from file. Oh, salah berarti kita tambahkan di sini ya, with gitu ya. Nama reportnya apa tadi? Nah, reportnya adalah ini ya, name. Nah, ini ada do, di sini ada begin dan end gitu ya. Kemudian di sini kita masukkan load from file gitu ya. Nah, di sini kita masukkan di sini adalah wpath gitu ya, wpath, kemudian ditambah dengan nama reportnya apa tadi teman-teman ya. Nama reportnya adalah ini ya teman-teman, tadi namanya adalah tes FR. Nah, ini ya, kita running di sini ya, berarti ini reportnya namanya dari FR3 ini teman-teman ya. Ini kita rename saja, copy. Nah, di sini sama dengan dot di sini FR3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah terakhir kita masukkan di sini, di bawahnya adalah show report ya. Nah, seperti ini aja. Yes, kemudian kita running teman-teman. Ini file ini dari mana? Dari sini ya teman-teman, dari report yang kita simpan tadi ya. Dari F12, ini klik 2 kali kan. Tadi. Nah, di sini kan kita nyimpennya kan file save tadi ya. Nah, nyimpennya kan di sini ya, di tes FRC, tes FR. Nama reportnya adalah report1.fr3. Makanya kita tulis di sini FR3. Seperti itu. Kemudian kita coba tes running. Kita cetak, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, kalau muncul seperti ini berarti sudah sukses. Ini nggak muncul cetakannya karena memang belum kita tampilkan datanya. Jadi karena database-nya ini belum ada di sini ya. Nah, ini belum ada, makanya dia kosong, ini nggak ditampil. Coba kalau kita hapus, saya simpan Ctrl S. Nah, kita coba cetak ya, apakah muncul? Nah, masih nggak muncul ya teman-teman. Nggak apa, nggak masalah. Ini nanti di video selanjutnya kita akan masukkan database-nya di sini, di edit report-nya di sini. Di sini kita akan tambahkan. Jadi saya add di sini dan kita datanya kita masukkan di sini. Jadi di sini assign karena belum kita connect ke database. Nanti kalau sudah connect ke database, nanti ya otomatis akan muncul datanya seperti ini. Oke, saya kira itu untuk video kali ini teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.